Hai Dani, terima kasih ya sudah meluangkan waktu kamu untuk bertemu dengan saya. Walaupun mungkin kita belum bisa bertemu secara langsung dan hanya kamu yang dapat melihat saya dalam video ini, namun saya mengenal kamu dan saya tahu kamu adalah aset berharga bagi perusahaan. Dan saya sangat menghargai dedikasi serta kerja keras kamu selama ini. Nah baik, Doni, saya ingin membahas beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama. Jadi beberapa waktu belakangan ini saya menerima beberapa masukan terkait kinerja tim yang kamu pimpin. Nah masukan ini pastinya akan penting bagi kita untuk terus berkembang dan meningkatkan kinerja perusahaan kita. Baik, jadi salah satu hal yang sering muncul itu terkait dengan gaya kepemimpinan kamu, Doni. Nah, saya di sini tahu nih, kamu itu memiliki standar yang tinggi dan itu adalah hal-hal yang sangat bagus dan luar biasa. Namun ya Doni, cara kita menyampaikan kepada tim kita itu juga adalah hal yang harus kita perhatikan karena itu adalah elemen yang penting. Nah, terkadang nih, cara kita menyampaikan kritik itu bisa membuat anggota tim kita itu merasa tidak dihargai dan demotivasi. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan kepada kamu. Jadi saya berharap nih ya, video pengarahan ini itu bisa membantu kamu dalam kinerja kamu ke depannya. Oke deh, yang pertama mari kita coba dulu ya dengan mengetahui beberapa pendekatan yang berbeda. Jadi yang pertama itu ada komunikasi yang lebih terbuka. Nah, aku berharap kamu itu mengajak anggota tim kamu itu berbagi pendapat dan masukan. Jadi dengarkan mereka dengan empati ketika mereka memberikan feedback. Fokuslah pada perilaku spesifik yang perlu diperbaiki, bukan pada pribadi mereka. Nah, misal nih, saat kamu lagi melakukan brainstorming, kamu lebih baik menggunakan saat ada hal yang kurang kamu setuju menggunakan kata saya daripada kamu. Contohnya nih ya, saat kamu melakukan brainstorming dan kamu tidak setuju, kamu bisa mengatakan, saya merasa kesulitan memahami prosedur ini ketika bla 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 bla. Daripada kamu mengatakan kamu salah melakukan hal ini, kamu salah dalam mengira hal ini, lebih baik kamu mengatakan yang pertama itu dulu, Doni, saya merasa kesulitan. Mungkin kamu bisa lebih jelaskan tentang spesifiknya, atau mungkin kamu bisa memberikan saya ide yang lain, seperti itu, Doni. Yang kedua yang perlu kamu tahu itu yaitu apresiasi selalu tim kamu. Jangan pernah lupa untuk memberikan pujian dan penghargaan ketika anggota tim kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Bahkan walaupun mungkin tim kamu melakukan pekerjaan dan hasilnya kurang memuaskan, tetap berikan mereka apresiasi, karena hal ini yang akan membuat mereka itu merasa dihargai dan termotivasi untuk terus memberikan yang terbaik. Jadi di saat apapun itu, kamu sebagai pemimpin itu penting memberikan apresiasi dan memberikan motivasi kepada anggota tim kamu agar mereka selalu memiliki semangat untuk memberikan yang terbaik. Seperti itu, Dani ya. Nah, kemudian yang ketiga itu yang perlu kamu perhatikan itu juga, yaitu jangan takut untuk mendelegasikan tugas kepada anggota tim, karena ini akan membantu mereka mengembangkan kemampuan dan juga memberikan kamu lebih banyak waktu untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis. Jadi saya berharap kamu bisa memang membagi tugas-tugas sesuai dengan struktur tim kamu. Kamu jangan pernah merasa bahwa kamu bisa mengerjakan sendiri, tapi bagi tugas itu dan agar kamu bisa lebih fokus memikirkan strategis seperti yang saya bilang tadi.
Kemudian hal keempat yang perlu kamu perhatikan yaitu bekerja sama sebagai tim. Nah, saya di sini berharap kamu melibatkan semua anggota tim kamu dalam pengambilan keputusan. Karena ini akan membuat mereka itu merasa menjadi bagian dari tim dan lebih bertanggung jawab atas hasil kerja mereka. Jadi saya berharap saat proses pengambilan keputusan kamu bisa lebih luas dan tidak hanya mengambil satu sudut pandang saja, tapi dari beberapa sisi juga. Kemudian ada hal juga yang ingin saya sampaikan kepada kamu dan yang perlu kamu perhatikan juga, yaitu saya berharap itu kamu hadir di lapangan. Saat ada proyek, kamu luangkan lebih banyak waktu untuk bisa berinteraksi langsung dengan anggota tim di lapangan. Karena ini akan membantumu itu lebih memahami tantangan yang mereka hadapi dan membangun hubungan yang lebih baik. Jadi kamu akan merasa lebih dekat dan lebih bisa memahami tentang apa sih yang mereka rasakan di lapangan, dan kamu saat bisa merasakan hal itu, kamu akan bisa menyusun strategi-strategi agar tim kamu ini bisa bekerja lebih baik lagi. Seperti itu ya. Nah, kemudian hal yang perlu kamu perhatikan itu berikan juga informasi yang jelas. Nah, pastikan nih semua anggota tim memiliki informasi yang sama tentang tujuan, prosedur, dan perubahan yang terjadi. Karena terkadang nih ya, kesalahan-kesalahan itu biasanya terjadi karena akibatnya miskom. Jadi proses komunikasi kamu itu betul-betul harus betul-betul bagus dengan tim kamu agar tidak terjadi kesalahan, agar ketika terjadi perubahan mereka tahu apa yang harus berubah dan apa yang perlu diperbaiki. Jadi proses komunikasi kamu dengan tim kamu itu juga harus jelas dalam penyampaian informasinya. Oke, baik, itu Dani mungkin pengarahan yang bisa saya sampaikan kepada kamu, dan saya percaya Dani bahwa dengan melakukan beberapa perubahan kecil kita pasti bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan produktif, dan saya selalu siap mendukung kamu dalam proses ini. Dan jika kamu membutuhkan bantuan saya atau kamu membutuhkan pelatihan tambahan lagi untuk pengarahan, atau mungkin kamu ingin saya membantu kamu untuk memfasilitasi pertemuan tim agar brainstorming kalian bisa berjalan lebih lancar lagi, saya siap membantu kamu sebagai manajer. Dan ini ada hal yang selalu ingin saya ingatkan kepada kamu, bahwa kita semua ini sedang belajar dan berkembang. Yang terpenting itu adalah kita memiliki komitmen untuk terus memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Nah, saya berharap video pengarahan ini itu bisa membantu kamu untuk bisa menjadi pemimpin yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Namun sebelum itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih Dani, kamu sudah menjadi pemimpin yang baik, dan terima kasih kamu selalu bekerja keras untuk perusahaan ini. Tapi saya selalu berharap juga bahwa semangat kamu tidak pernah runtuh untuk perusahaan kita bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Deni.